Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya tetap masih semangat. Walaupun kita tetap beraktivitas atau apa namanya kuliah online alias daring, saya harap itu tidak mengurangi semangat kita ya. Seperti biasa saya selalu berusaha untuk menyemangati teman-teman semuanya. Oke, ini kita akan ngebahas mengenai pertemuan ke-6. Teman-teman itu kita akan banyak berbicara tuh mengenai satisfaction, customer satisfaction dan juga loyalitas konsumen gitu ya. Oke, jadi nanti ada beberapa mengenai definisinya, kemudian juga yang mengenai teori mengenai kepuasannya dan juga beberapa dimensi yang perlu diperhatikan terkait mengenai kepuasan konsumen dan juga mengenai customer loyalty. Jadi apa sih sebenarnya manfaat dari loyalitas konsumen dan juga tingkatan-tingkatan dari kualitas konsumen dan juga mengenai tahapan-tahapannya gitu loh. Juga ada beberapa poin-poin yang saya coba tambahkan dari bukunya Hermawan Kertajaya yang terkait mengenai kepuasan konsumen gitu ya. Jadi nanti di akhir maaf, di akhir sesi saya mau coba memberikan tugas kelompok. Jadinya kelompoknya itu ya terdiri dari ya antara 3 sampai 5 orang, terserah deh. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan jumlah teman-teman kalian yang ada di kelas. Ada beberapa poin nanti saya akan jelaskan lebih detail di akhir sesi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada slide dulu ya, teman-teman yang saya jelaskan. Oke, pertemuan ke-6 kita akan ngebahas tadi ya, sudah dijelaskan mengenai kepuasan dan loyalitas konsumen gitu ya. Sebentar. Oke, loyalitas dan kepuasan konsumen. Oke, apa sih sebenarnya definisi dari customer satisfaction gitu loh. Ini kurang A ya di sini di slide ini. Jadi customer satisfaction gitu kan. Kepuasan atau satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya gitu kan ya. Oke, sebentar ini kok nggak mau. Ini saya coba. Oke, kita lanjut. Kita akan tadi ya mengenai definisi yang pertama, terus definisi kedua, kepuasan konsumen adalah merupakan overall attitude atau sikap keseluruhan terhadap suatu produk ataupun jasa setelah diakuisisi, setelah dibeli dan digunakan gitu ya. Hal ini merupakan penilaian yang sifatnya evaluatif pasca pembelian, jadi post evaluation judgment gitu loh. Yang ini dihasilkan dari pembelian untuk produk atau jasa tertentu gitu. Oke, oh ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, berarti bisa di japri ke saya atau bisa juga di grup gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu. Oke, lalu untuk yang poin ketiga, kepuasan konsumen. Jadi ini merupakan evaluasi purna consumption, jadi post consumption evaluation, di mana alternatif yang dipilih itu yang paling tidak memenuhi atau mungkin yang bisa melampaui harapan gitu kan ya. Oke, kemudian juga kepuasan konsumen itu juga dapat didefinisikan sebagai evaluasi dari seorang konsumen secara keseluruhan terhadap pengalamannya dalam membeli dan juga mengkonsumsi atau menggunakan produk ataupun layanan dari perusahaan gitu kan. Jadi jadi sini kita mencoba seorang konsumen mencoba misalnya menilai, mengevaluasi bagaimana misalnya pelayanan dari sebuah bank, misalnya bank BUMN ataupun bank swasta itu akan dievaluasi. Jadi terkait mengenai produknya, misalnya produk tabungan ataupun produk deposito dan juga mengenai pelayanannya. Jadi seberapa cepat dia dilayani, kemudian berapa lama dia harus menunggu, even hanya sekedar untuk mencetak buku tabungan misalnya gitu kan ya.
Ini kemudian juga seberapa ramah dia misalnya pada saat dia dilayani oleh customer service gitu kan ya. Kemudian juga itu juga akan dievaluasi bagaimana salah seorang customer service itu melayani seorang nasabah gitu kan ya. Kemudian juga misalnya kalau itu kan yang terkait untuk produk dan jasa. Jadi kan kalau bank itu kan nggak hanya sekedar jasa tapi juga ada produknya gitu kan. Kemudian juga misalnya ada produk-produk lain misalnya ya produk misalnya oli misalnya misalnya untuk misalnya apa ya untuk oli mesin atau mungkin juga ya misalnya mesin mobil atau bahkan mungkin mesin pabrik atau mesin kapal itu kan juga perlu dievaluasi ya. Apalagi misalkan kalau terkait untuk yang sifatnya ya untuk yang apa B2B atau business to business itu kan lebih complicated lagi. Jadi penilaiannya itu dinilai dari misalnya dari pihak usernya, dinilai dari pihak si buyernya, atau dinilai dari pihak purchasingnya gitu kan, bayar purchasing. Kemudian juga dilihat dari misalnya dari decision makernya gitu kan. Karena tergantung misalnya gini, nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi ada pihak yang sebagai buyer, ada pihak yang sebagai buyer maksudnya yang membeli. Atau mungkin ada pihak sebagai decision maker-nya, ada pihak yang sebagai influencer-nya, juga ada pihak yang menggunakan itu user-nya. Oke. Oke, kalau dulu aja ya, saya akan jelaskan lebih mendetail di belakang. Oke, satisfaction theory. Experientially effective feeling theory. Jadi kemudian yang pertama, kemudian the expectancy disconfirmation model, equity theory dan juga attribution theory gitu ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu one by one. Kita akan cek experientially effective feeling theory. Apa tuh? Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi teori perasaan efektif secara experiential. Jadi kepuasan konsumen itu dipengaruhi oleh perasaan positif dan negatif yang diasosiasikan oleh konsumen dengan produk yang sudah dibeli dan dikonsumsi. Misalkan untuk produk misalnya apa produk jadi misalnya oli mesin, bagaimana dia mempersepsikan, bagaimana dia bisa mempersepsikan produknya di awalnya gitu loh. Ya kan di awalnya, kemudian setelah dia pada saat dia menggunakannya dan juga pada saat dia setelah menggunakannya. Jadi misalnya pada saat jadi pada saat persepsi di awal, kemudian pada saat dia membeli dan juga pada saat setelah dia menggunakannya gitu kan. Kira-kira perasaannya bagaimana? Jadi konsumen itu mengasosiasikan perasaan positif dan negatifnya itu dengan produk yang sudah dibeli dan dikonsumsinya itu. Misalnya pada saat mungkin di awalnya itu dia mempunyai konotasi yang negatif mengenai produk tertentu, tetapi setelah dia mencoba, setelah dia membeli dan mencobanya ternyata persepsinya berbeda. Jadi perasaannya tuh jadi produknya ini bagus gitu loh. Walaupun di awalnya dia memiliki perasaan yang negatif gitu kan. Lalu yang kedua, teori kepuasan. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan konsumen itu merupakan dampak dari perbandingan antara harapan, jadi ekspektasinya si konsumen sebelum pembelian dengan kinerja produk yang sesungguhnya, dengan ekspektasi dengan realitinya itu bagaimana gitu loh. Ada gap enggak gitu loh. Kalau ternyata misalnya gini, ekspektasinya itu berlebihan. Jadi dalam artian ekspektasinya lebih tinggi dibandingkan realitasnya gitu loh. Nah, itu kan akhirnya pasti akan ada gap. Gap itu besar. Jadi namanya kan menimbulkan ketidakpuasan. Sedangkan misalkan antara ekspektasi dengan realitinya sama, itu akan menimbulkan kepuasan gitu ya. Sedangkan kalau nantinya antara ekspektasinya di sini dan kemudian realitas yang lebih tinggi, itu akan menimbulkan perasaan yang berbeda lagi. Perasaan ya kalau dalam menurut Hermawan Kartaja itu menimbulkan perasaan delighted gitu. Ini akan bisa bahas aja di belakang ini. Lalu yang ketiga, teori keadilan. Teori berpendapat bahwa masyarakat akan menganalisa rasio hasil atau outcomes dan juga masukan atau input terhadap hasil dan masukan dari rekan-rekan mereka dalam sebuah pertukaran. Oke, kemudian juga ada teori attribution theory, merupakan cara untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu tindakan. Atribut yang dibuat oleh konsumennya dapat sangat mempengaruhi kepuasan pasca pembelian mereka terhadap produk ataupun jasa. Jadi ini balik lagi kepada tadi antara ekspektasi dan juga realitinya gitu loh. Jadi
ada atribut-atribut apa sih yang melekat pada benaknya konsumen gitu loh. Sehingga akhirnya mempengaruhi kepuasan setelah dia mengkonsumsinya gitu kan. Misalkan kalau misalkan kayak misalnya satu produk, misalnya produk makanan, misalnya pizza, eh, ekspektasinya si konsumen bahwa pizzanya ini terasa rotinya tuh terasa gurih, rotinya renyah gitu ya. Dihidangkan tuh masih panas. Jadi kalau misalnya kalian lihat di iklan tuh kan jadi kelihatan tuh kejunya tuh apa ya, kalau misalnya kita tarik pizza tuh kejunya tuh kelihatan ketarik gitu kan ya. Nah itu seperti itu. Kemudian pada saat realitinya bagaimana gitu loh. Nah, itu akan mempengaruhi gitu kan ya, antara ekspektasi dan juga realitasnya gitu loh. Oke, kemudian yang jenis-jenis atribut ini menurut Jones itu antara lain atribut kausal. Jadi causal attribution, bila terjadi kesalahan konsumen untuk menilai siapa yang patut disalahkan. Lalu yang kedua, atribusi kontrol. Jadi kontrol attribution, konsumen menilai apakah ketidakpuasan berada dalam kontrol pemasar atau di luar kontrol pemasar. Jadi misalkan gitu, misalnya kalau misalnya kayak makanan yang antara misalnya kalian mencoba mengkonsumsi misalnya produk pizza di restoran di rumah. Jadi misalnya kalian take away atau kalian mungkin delivery menggunakan ojek online, itu kira-kira apakah tetap kepuasan akan tetap sama atau berbeda gitu loh. Yang misalkan kalau makan di restoran, jadi kalau misalnya pizzanya selesai kan langsung dihidangkan di meja kalian gitu. Tapi bagaimana dengan misalnya kalau dengan ojek online gitu kan, ojek online apalagi misalkan misalnya mungkin antreannya panjang di restorannya gitu kan untuk menunggu, kemudian juga perjalanan dari restoran ke rumah kalian itu kan perlu diperhitungkan juga, apakah misalnya dalam kondisi normal, misalnya normal tuh ya tidak satu jalannya lancar, tidak hujan atau tidak ada hambatan lainnya gitu. Itu juga akan mempengaruhi gitu. Apakah hal-hal tersebut masih dalam kontrolasi marketer atau di luar kontrol marketer gitu. Kemudian juga atribut stabilitas, stability attribution. Jadi ini konsumen akan memberi penilaian jika mereka tidak puas dengan kinerja produk atau perusahaan, apakah hal ini akan terulang lagi di kemudian hari atau enggak gitu loh. Gitu. Ya, ada beberapa implikasi kepuasan konsumen ya. Jadi implikasi pertama adalah komponen kepuasan pelanggan itu harapan dan juga kinerja yang dirasakan. Evaluasi terhadap masalah kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan ini berkaitan dengan perilaku pasca pembelian produk ataupun jasanya ini kan. Jadi ini jadi pelanggan itu akan membandingkan antara tadi yang saya katakan antara performance dan juga ekspektasinya atau expectation-nya melalui konfirmasi dan juga diskonfirmasi antara keduanya gitu. Jika ekspektasi konsumen sesuai misalnya antara ekspektasi dengan performasi sama, jadi konsumen akan merasa puas. Nah, tetapi kalau saya tidak sesuai dalam artian bahwa ekspektasinya itu berlebihan, jadi ekspektasi itu tinggi dibandingkan produk performance, itu akan menimbulkan ketidaksesuaian dalam artian yang akan menimbulkan ketidakpuasan dari konsumen gitu loh. Oke. Oke, nanti kalian coba bisa lihat di sini ada beberapa evaluasi alternatif, mulai dari pembelian, kemudian kita melihat produk performance, akan dikonfirmasi, dan juga konsumen akan juga membandingkan antara produk performance dengan juga ekspektasi, dan itu akan menimbulkan rasa puas atau tidak puas tadi gitu ya. Oke, kemudian menurut para Suraman dan juga Valerie yang menggunakan konsep kualitas produk dan kualitas layanan dalam menentukan indeks kepuasan secara keseluruhan. Jadi ada 3 hal yang berpengaruh di sini. Jadi mulai dari produk quality, kemudian juga service quality dan juga price. Jadi service produk quality itu kualitas dari produknya, kemudian juga kualitas dari pelayanannya. Jadi ada produk, jasa. Jadi kan dan juga ada harga. Jadi misalkan kalau kalian beli
Terutama misalkan kayak barang-barang yang ada memiliki apa after sales service gitu ya. Jadi kan kalian beli barang misalnya motor itu kan nggak hanya sekedar beli motornya yang gelondongan, tapi kan juga motor berikut dengan jasanya, misalnya apa after sales service-nya, misalnya kalau pembelian baru ya ada servis 1000 kilonya, servis apa 2000 atau 3000 gitu kan. Itu kan selama misalnya 2 tahun misalnya gratis biaya pemeliharaan, gratis biaya biaya jasa gitu kan ya. Ibaratkan disebutkan selama 2 tahun, mungkin selama bahkan ada beberapa mungkin yang kayak otomotif, perusahaan otomotif baru yang berani memberikan apa namanya layanan jasa gratis sampai 4 tahun gitu loh. Gitu. Oke, next. Jadi ada 3 ya. Jadi produk quality, service quality, kemudian juga harga. Jika kita akan melihat kira-kira harganya bagaimana, apakah harganya sesuai dengan kualitas dan juga kualitas produk dan juga kualitas dari layanannya, gitu kan ya. Itu dalam artian masih terjangkau sesuai gitu aja. Jadi konsumen merasa oke, saya beli salah mobil dengan harga misalnya 100 juta, mobil baru 100 juta dengan kualitas produknya, kualitas dari mobilnya, kualitas mesinnya, kualitas interiornya, gitu kan, dan juga dari kualitas dari pelayanannya, after sales service-nya itu semuanya sesuai dan pasti konsumen akan merasakan puas gitu kan ya. Oke, dimensi daripada kualitas itu sendiri ada beberapa gitu ya. Ada performance, kinerja, itu karakteristik operasi produk, karakteristik operasi pokok dari produk intinya. Kemudian juga ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau features-nya, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. Kemudian juga kehandalan atau reality. Jadi salah satu performance itu karakteristik operasi pokok dari produk intinya itu. Jadi kalau tadi makanan, kalau tadi pizza, apa yang menjadi performance-nya gitu loh. Misalnya apa dari rotinya, kemudian juga dari apa? Mungkin dari toppingnya, isi toppingnya gitu kan ya, kemudian juga mungkin dari apa? Pinggirannya, itu kan merupakan karakteristik dari operasi pokok produk intinya gitu loh. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, features-nya, misalnya apa? Misalnya dari apa? Katakanlah misalnya dari pelayanannya yang cepat gitu kan ya, sebagai pelengkap. Jadi misalnya kalau tadi misalnya bilangin 17 menit, yang mau ditutup 17 menit, ternyata dalam waktu 12 menit atau bahkan menit ke 13 produk sudah bisa tersaji di meja konsumen gitu kan ya. Kemudian juga misalnya apa? Kehandalan atau reliability, sorry. Jadi kemungkinan kecil lah, jadi itu adanya kemungkinan walaupun kecil terjadinya kerusakan atau gagal pakai. Ya misalkan kalau misalnya apa kita di otomotif juga ada istilahnya recall. Jadi kan recall itu penggantian produk-produk yang menurut si prinsipalnya ini, menurut pabrikannya bahwa terjadinya terjadinya malfunction atau produk-produk yang failure, produk-produk yang gagal. Makanya kemudian diganti misalnya apa dari sistem ABS-nya, dari sistem airbag-nya gitu kan ya, yang perlu diganti. Kemudian juga misalnya apa lagi yang lain, misalnya sistem kelistrikan atau mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Lalu yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi, conformance to the specification. Jadi sejauh mana karakteristik desain dan juga operation memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi perlu juga dilihat sini bahwa kira-kira karakteristik desain dan juga operasi itu sesuai nggak dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu loh. Kemudian juga daya tahan atau durability ya, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut atau jasanya bisa dipakai secara terus menerus gitu ya. Berapa lama sih gitu? Misalnya kan kayaknya produk-produk yang sifatnya endurance, misalnya apa? Jadi misalnya seperti kayak kendaraan otomotif atau mungkin seperti apa? Kayak misalnya apa truk gitu kan ya. Jadi kan truk itu kan bisa dipakai kan nih, itu untuk kegiatan operasional misalnya di pertambangan gitu kan, atau mungkin misalnya di perkebunan gitu kan ya.
Dan juga kan perlu diperhatikan juga nih kira-kira berapa lama durability-nya ini bisa bisa digunakan. Misalnya saya baru tahu misalnya kayak pertambangan batu bara itu ternyata bisa menyebabkan korosi pada truknya itu gitu, kalau pada bajanya truk itu. Tapi kalau soal batu bara ini terkena air gitu, makanya kenapa kalau kalian pernah lihat kalau misalnya truk yang membawa muatan soal pertambangan seperti batu bara itu tuh pakai terpal supaya tidak terkena air atau mungkin ya terkena cipratan air atau bahkan terkena air hujan gitu kan. Gitu. Kemudian juga misalnya ada beberapa kendaraan-kendaraan yang memang awalnya itu pada saat beli pertama itu harganya tinggi banget, mahal gitu ya. Tapi ternyata dia memiliki durability yang cukup lama gitu. Misalnya kayak kendaraan saya sebutin merek misalnya Volvo gitu kan, dia memiliki durability yang lama selain dari fitur-fitur tambahan yang sangat baik, dan juga memiliki keunikan performance itu pada keamanan berkendara selain dari kenyamanannya gitu kan. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu kan ya. Nah, itu jadi kita bicara mengenai durability gitu kan. Jadi seberapa lama sih produk ini bisa dipertahankan untuk dipakai gitu kan. Serviceability jadi ini meliputi mengenai kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudian juga kemudahan untuk melakukan maintenance gitu ya. Kemudian juga penanganan keluhan dari pelanggan yang akhirnya yang tadinya keluhan ini bisa dirubah menjadi kepuasan gitu kan ya. Gitu. Kemudian juga di sini kita melihat misalnya serviceability misalnya untuk yang produk-produk yang sifatnya endurance durability-nya itu lama. Misalnya seperti tadi tadi kendaraan misalnya roda 2, roda 4 gitu kan ya. Jadi mengenai kecepatan pelayanannya nih. Jadi seberapa cepat sih saya dilayani pada saat saya melakukan servis kendaraan ini baik roda 2 atau roda 4 gitu kan ya. Bagaimana kompetensi dari para mekaniknya gitu kan ya. Ya kan, kemudian juga bagaimana saya bisa merasa nyaman. Mungkin nyaman juga artian ya misalnya nyaman di bengkelnya, kalaupun juga mungkin kalian nggak harus menunggu juga nggak masalah. Tapi mungkin pada saat kalian harus menunggu, kalian merasa nyaman untuk berada di bengkel. Kemudian juga kemudahan untuk reparasi gitu kan ya. Jadi kemudian dalam artian ya selain dari kompetensi dari si mekanik, tetapi ini juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Misalnya perbaikan itu kan pasti membutuhkan mungkin penggantian spare part yang baru gitu kan ya. Nah, bagaimana? Apakah ketersediaan dari spare part ini cepat nggak gitu loh? Ya kan? Jangan sampai nanti oh ya unit spare part ini ternyata harus menunggu kiriman dari mana? Misalnya menunggu kiriman dari Singapura. Wah, ya berarti kan selama kendaraan kita lagi di servis, berarti kendaraan kita nggak bisa dipakai kan, karena ya ada unit spare part yang harus digunakan, yang harus diganti. Kalaupun juga mobil misalnya kendaraan yang masih bisa digunakan, tapi kan ya itu ya mungkin si konsumen merasa tidak nyaman, atau mungkin bahkan merasa tidak aman bahwa produk mobil ini digunakan gitu kan ya. Oke, kemudian juga estetika. Jadi ini estetika itu yang begitu yang indera yang berpengaruh adalah indera penglihatan, ya kan? Dia tarik produk terhadap panca indera. Dia tarik produk itu dari mana? Pasti kan pertama dari penampilan, ya kan? Selain walaupun juga kalau dari sensory branding itu kan ada 3, dari penglihatan, pendengaran, dan juga penciuman gitu kan ya. Itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bagaimana bisa mengembangkan kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan atau ketidakpuasan ini itu sangat dipengaruhi oleh evaluasi konsumen terhadap equity pertukaran produk dan jasa itu kan, juga oleh atribut mereka terhadap kinerja produk. Jadi ya atribut itu termasuk ya ada ekspektasinya itu seperti apa gitu kan. Jadi ini peningkatan kinerja dari produk ataupun jasa secara terus-menerus itu ya menjadi faktor penentu penciptaan kepuasan konsumen. Jadi ya tetap ibaratnya di sini si prinsipal si produsen ini harus bisa meningkatkan
performance produknya gitu kan, meningkatkan performance produk, meningkatkan performance dari jasanya, sehingga apa, sehingga konsumen tetap akan merasa puas gitu loh. Gitu. Oke. So, coba kasih beberapa poin tambahan di sini sebentar. Oke. Oke, ini ada apa namanya? Ini bahan saya ambil dari bukunya Hermawan Kartijaya. Sebentar, saya tunjukin dulu bukunya. Jadi bukunya seperti ini. Saya ingat oh, ada di sini ada sampul depannya, cuma kelihatan jelas nggak ya? Jadi bukunya seperti ini. Jadi Hermawan Kartijaya on Marketing. Ini buku ini saya beli itu di tahun 2005. Jadi saya tuh punya kebiasaan. Jadi kalau misalkan kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini? Jadi saya punya kebiasaan bahwa kalau saya beli buku itu saya selalu tanda tangan bisa kasih nama saya dan juga tanggal pembelian buku saya di sini gitu loh. Nah, seperti ini. Jadi ini saya beli buku ini di tanggal 30 Januari tahun 2005 gitu loh. Jadi ini sebenarnya udah cukup lama, sampai udah 15 tahun ya buku ini. Tapi saya lihat sini konsep-konsepnya masih tetap relevan ya, itu juga tetap harus disesuaikan dengan perkembangan dari perilaku konsumen saat ini ya. Gitu. Oke, sekarang saya share screen lagi tadi. Oke, sip. Here we go. Oke, di sini saya ambil dari salah satu artikel Hermawan Kartijaya itu yang berjudul artikel ini kemudian dimasukkan ke dalam bukunya dia ini, Hermawan Kartijaya on Marketing. Customer satisfaction, sacrifice, and surprise. Jadi pembelian produk oleh konsumen ini dibarengi dengan harapan akan performance produk tersebut. Jadi kalau misalnya orang beli produk, misalnya kalian beli pizza, pasti kan ya ada ekspektasinya. Ekspektasinya apa? Misalnya apa? Misalnya kalian merasa bahwa ya misalnya dia katakan misalnya lifestyle, berarti apa, gengsi kalian naik gitu kan. Kemudian apa lagi? Kalian ingin mencoba misalnya makanan Eropa atau soal makanan Barat gitu ya dengan harga yang cukup tinggi misalnya gitu kan. Dengan ekspektasi kalian, kalian ingin merasakan misalnya apa? Kejunya apa? Keju asli ya, keju aslinya dari Amerika itu seperti apa sih rasanya gitu kan. Banyak ekspektasi seperti itu merupakan ekspektasi pelanggan atau customer expectation itu. Jadi ekspektasi itu selalu ada karena ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah individual need. Jadi ekspektasi itu ada pada ekspektasi pada pelanggan itu ada karena apa? Yang pertama adalah faktor individual need. Jadi kebutuhan perorangan menjadi faktor yang penting. Artinya apa? Artinya apabila kalau pelanggan kita memiliki tuntutan yang tinggi, maka pasti ekspektasinya tinggi juga gitu kan. Oke, yang kedua itu adalah word of mouth. Word of mouth. Jadi pelanggan kita juga bisa memiliki harapan tertentu karena adanya cerita orang lain. Cerita orang lain sering dianggap sebagai referensi, ya, ini mesti hati-hati gitu. Jadi yang berarti tadi adalah word of mouth tadi ya, promosi getuk tular itu ya. Jadi misalnya kalau seseorang sudah merasa puas dengan pelayanan sebuah bank, maka akan sangat mungkin dia akan cerita ke orang lain, wah saya puasnya pakai misalnya jasa banknya, salah bank misalnya bank, saya katakan sebut misalnya bank BCA, wah pelayanannya cepat tuh, walaupun cuma sekedar mau print ngecetak buku aja tuh cepat banget tuh, saya dilayani ya dengan sangat ramah gitu ya, saya disuruh nunggunya juga nggak lama, ruangan tunggunya juga nyaman gitu, bahkan saya merasa kok cepet banget, jadi di luar ekspektasi saya gitu loh. Nanti pasti akan saya cerita ke orang lain gitu loh, ya kan. Nah ya, makanya kalau misalnya ada orang lain mulai mencoba pelayanan bank tersebut, tentu saja dia berharap untuk mendapatkan servis yang sama, paling enggak ya servisnya sama gitu kan.
Kalau misalnya dia harus cetak buku, ya paling enggak cepat gitu, dia nggak harus tunggu lama, gitu kan. Gitu kan. Kalaupun misalnya dia datang ke banknya, kalau misalnya walaupun dia harus nunggu, ruang tunggunya nyaman, gitu kan. Atau sebaliknya, kalau misalnya apabila ada cerita bahwa pelayanan sebuah airlines itu kurang baik, ya tahu lah semuanya ada airlines yang kurang baik, makanya harapan orang yang mendengar cerita tersebut juga nggak akan tinggi. Misalnya ya katakanlah ada apa ada airlines yang pelayanannya itu jelek ya harus nunggu ya delay jam-jaman bahkan kadang nggak pasti gitu kan ya. Ya jadi kalau orang naik airlines tersebut ya udah dia nggak akan berharap banyak gitu loh. Ya mungkin dia berpikir ya namanya juga bayar murah ya lo nggak akan bisa berharap banyak dari airlines ini gitu kan. Ya telat udah pasrah gitu kan ya. Gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, past experience. Jadi kalau orang yang sudah punya pengalaman yang baik di masa yang lalu akan berharap dia menerima pelayanan yang minimal sama dengan yang pelayanan sebelumnya. Ya kalau enggak dia akan kecewa gitu. Bahkan seringkali dia menuntut untuk bisa mendapatkan yang lebih setelah beberapa kali mendapatkan pelayanan yang kualitasnya sama ya gitu. Dia kan masa pelayanan cuma gitu-gitu doang, cepat sih cepat, cuma ya apa kek gue dikasih apa gitu misalkan gitu. Kayak sama-sama ketika kita nunggu di bank, memang sih pelayanan cepat, cuma ya masa iya sih gue nggak dikasih cemilan kayak cemilan 10 gitu atau mungkin dikasih ya misalnya pas lagi sebelum bulan puasa ya saya mungkin dikasih apa dia dikasih hidangan apa mungkin itu yang dilakukan oleh BCA saat ini gitu loh. Misalnya walaupun misalnya menunggu gitu ya terkadang ya kita dipersilahkan juga misalnya untuk apa minum apa ya, mengambil teh panas atau memilih misalnya kopi panas atau sekedar mengambil cemilan misalnya apa permen gitu itu yang dilakukan oleh Bank BCA saat ini gitu kan. Ya kan jadi ya walaupun juga kita menunggu ya kita tidak merasa bosan gitu kan ya. Nah, paling enggak ya mungkin nanti kedepannya BCA harus berpikir lagi gue mesti kasih apa lagi gitu kan jasa mungkin apa perlu minggu kasih makan siang gitu kan mungkin ya bisa jadi gitu kan ya mungkin ya dalam hal bisa juga harus makan siang gratis juga mungkin ya ada mungkin cemilan-cemilan yang mungkin di jam-jam tertentu gitu ya yang supaya mungkin konsumennya tidak terlalu apa itu ya pada saat mungkin konsumennya komplain jadi ya dia bisa apa konsumennya ini bisa mereka bisa meredam keluhan dari pelanggan ini gitu loh. Oke, yang keempat, external communication. Nah, ini yang penting juga kita sebagai seorang marketer ya. Jadi usaha sebuah perusahaan untuk berjanji sesuatu pada pelanggan ini dalam rangka menarik pelanggan. Jadi mereka pasti akan berjanji. Mereka memberikan janji gitu loh pada pelanggan supaya apa? Supaya mereka tertarik dengan produk atau jasanya si perusahaan ini gitu loh. Ya kalau kita nggak pernah berjanji ya maka nggak ada orang yang akan datang gitu kan, nggak ada orang yang mau beli. Lo jualan apa sih lo nggak jelas gitu kan? Janji lo apa nggak jelas, produk lo apa gitu kan? Keuntungan gue beli produk lo apa itu nggak ada komunikasi berarti orang yang nggak akan beli kalaupun juga ada yang nggak banyak dikit banget dan pasti akan kalah oleh persaingan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berjanji berlebihan, ini yang parah lagi. Kalau kita janji berlebihan, orang akan mudah kecewa karena kenapa? Karena janji itu dipakai sebagai referensi bagi pelanggan gitu loh. Ya gue beli produk lo karena lo janji produk lo bagus, gitu. Gue jemput ke tempat lo apa karena pelayanannya cepat, lo janji lo sejam nyampe, maksudnya pengiriman kurirnya itu sejam nyampe, ini 2 hari kok nggak nyampe, produknya gimana gitu. Nah itu yang akan menjadi pertanyaan, itu yang akan menjadi sumber kekecewaan bagi konsumen gitu. Nah, ini intermezzo sedikit ini hanya membedakan antara politisi dan marketer. Saya nggak pakai apa, saya coba pakai untuk yang politisi ini saya pakai gambar kartun lah supaya lebih aman ya. Bedanya politisi sama seorang marketer ini saya pakai fotonya Philip Kotler. Ini Profesor Philip Kotler ya. Jadi seorang politisi itu biasanya bukan biasanya ya bahkan itu setelah ya over promise gitu, over promise tetapi under deliver, janji terus gitu ya. Ya kan bahkan ada anak bilang saya berjanji untuk bisa membuat janji lagi di tahun yang akan datang gitu kan. Ya kan dia berjanji ya kan tapi realisasinya itu nggak ada gitu. Dia janji memperbaiki jalan, dia janji menaikkan
mengurangi pengangguran, dia berjanji untuk bisa menaikkan UMP, UMR gitu kan. Tapi mana realisasinya gitu kan. Nah, ini tapi kalau seorang pemasar dia harus bisa mendeliver apa yang dijanjikan gitu loh. Deliver what he promised before gitu. Jadi dia harus bisa mendeliver apa yang sudah dijanjikan sebelumnya gitu kan. Gitu. Oke, kalau kita bicara ini ya sebenarnya teori klasik customer satisfaction itu menyatakan ada bahwa 4 hal ini ya. Jadi mulai dari individual need, word of mouth, past experience, dan juga external communication. Ini yang pertama membentuk tingkat ekspektasi dari pelanggan, gitu kan ya. Kalau nantinya misalnya apa? Kalau misalnya nantinya ekspektasi pelanggan terhadap servis yang diterimanya lebih kecil dari kalau jadi ekspektasi pelanggan terhadap servis yang diterimanya itu lebih kecil, jadi dari ekspektasi dia akan merasa kecewa, disatisfied. Jadi ini misalnya ini ekspektasi di sini. Ini kemudian ini realisasinya gitu loh, realisasinya. Ini pasti dia akan merasa kecewa gitu loh. Kalau sama, ya dia satisfied gitu, ya kan sama satisfied. Tetapi kalau lebih, misalnya misalnya dia ini servisnya ekspektasinya. Tapi servisnya yang diberikan lebih, dia akan merasa delighted gitu loh, ya kan? Dia merasa wow gitu kan. Jadi saat ini customer satisfaction itu nggak cukup. Karena apa? Karena ya dengan adanya perkembangan teknologi ya baik itu internet dan juga ya, perkembangan teknologi yang lainnya. Jadi pemasar tuh harus bisa naik tingkat lagi gitu loh. Jadi ya kan sekarang sifatnya itu kan lebih kepada yang customize gitu kan. Dan di poin ketiga ini, kalau bisa, karena bisa jadi pelanggan itu masih berkorban. Ingat ya, dia merasa puas, tapi dia harus berkorban gitu, ya kan? Dia merasa puas, tetapi dia harus berkorban. Misalnya apa? Misalnya gini, ini dari pengalaman saya, misalnya saya harus misalnya mana ke BCA gitu, untuk sekedar cetak buku gitu kan. Karena saya punya kedisiplin, saya harus cetak buku tabungan, jadi saya ketahuan alur duitnya kemana gitu kan. Nah, saya ke bank itu misalnya pada jam istirahat kantor, misalnya dari antara jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Berarti saya merasa puas dengan pelayanan si BCA, tetapi saya harus mengorbankan jam istirahat saya untuk datang ke bank gitu, untuk datang ke cabangnya BCA gitu loh. Ya kan? Untung aja misalnya kalau misalkan ternyata misalnya BCA itu kantor BCA itu ada di lantai bawah, sedangkan kantornya ada di atas. Jadi ya tinggal turunnya sebentar, jebret gitu sebelum makan siang, saya coba print buku, dan juga saya merasa puas karena pelayanannya cepat gitu kan. Tetapi di situ ada bagian yang dikorbankan gitu loh. Nah, jadi ini masih ada pelanggan itu masih berkorban. Kenapa? Karena masih belum adanya pilihan yang sifatnya lebih customized, tapi bahkan personalized. Ya dia terpaksa puas dengan apa yang diberikan. Ya memang saat ini memang BCA misalnya memberikan apa aja, internet banking, gitu kan. BCA juga misalnya memberikan jasa internet banking atau mungkin phone banking gitu kan ya. Memang sih ekspektasinya tidak terlalu tinggi karena sudah tahu sampai saat dia menerima servis tersebut belum ada pemasar lain yang bisa menawarkan yang lebih. Misalnya kalau saya sebagai orang yang old fashion, pokoknya saya harus punya buku tabungan, dan buku tabungan itu harus lengkap, misalnya setiap bulannya saya cetak gitu. Nah, kira-kira buat dari BCA itu kira-kira bisa memberikan layanan apa yang lebih buat saya? Itu yang waktu kan itu misalnya seperti itu gitu loh. Oke, nah kemudian juga ada istilahnya customer sacrifice. Nah, dengan ada muncul istilah customer sacrifice ini merupakan sebuah tingkat antara apa yang sebenarnya dia inginkan dengan apa yang didapat. Jadi ini bukan sekedar sebuah antara ekspektasi sebelum dan juga persepsi sesudah seperti pada konsep customer satisfaction sebelumnya gitu loh. Jadi dalam hal ini ya pemasar tuh harus bisa berusaha sedapat mungkin mengurangi customer sacrifice gitu loh.
Kenapa konsep ini berbeda dengan konsep customer satisfaction? Ya pasti berbeda karena pada konsep yang dahulu pelanggan itu jarang ditanya satu persatu. Jadi tingkat ekspektasi yang dijadikan referensi pelanggan itu bisa jadi merupakan rata-rata dari kemauan dan juga keinginan needs and wants dari segmen pasar secara keseluruhan gitu ya. Sedangkan kalau konsep customer sacrifice, jadi orang tuh diidentifikasikan one by one gitu loh. Apalagi sekarang dengan didukung oleh teknologi, misalnya teknologi big data gitu kan ya, atau juga teknologi artificial intelligence gitu kan ya. Jadi misalkan seperti kayak misalnya Netflix yang dia bisa memberikan pelayanan yang sifatnya customized gitu ya, sesuai dengan needs and wants dari pelanggan. Jadi dia bisa mengetahui, dia bisa memberikan suggestion untuk untuk film-film yang berikutnya yang bisa dinikmati oleh customer gitu loh. Oke, masih lagi satu lagi tingkat yang paling atas. Jadi konsep customer surprise. Jadi ini terjadi jika sekarang dia mendapatkan apa yang dia persepsikan dibandingkan dengan persepsi dari apa yang dia bisa dapatkan. Jadi di sini dia surprise karena tidak menduga bahwa si pemasar bisa mengetahui bahwa memang dia punya ekspektasi tentang sesuatu. Jadi si pemasaran itu bisa memberikan sesuatu jebret, ini loh sebenarnya yang lo mau, gitu kan? Tanpa kita si pemasar itu harus bertanya terlebih dahulu gitu loh. Ya kan padahal si konsumen tuh merasa kok dia nggak nanya gue, dia nggak bikin survei apa-apa, dia nggak telepon, dia nggak SMS, dia nggak WhatsApp, tapi kok dia tahu apa yang saya inginkan gitu loh. Dia tahu apa yang menjadi ekspektasinya si konsumen, itu merupakan konsep customer surprise gitu loh. Nah ini semuanya tadi saya ambil dari buku Hermawan Kertajaya. Emang di sampulnya seperti ini. Jadi sampul yang sampul di bagian depan ini. Jadi ini kan ada yang berbeda warnanya. Cuma memang apa namanya, kelihatan nggak? Ini kan jadi ini kan ini ya berbeda sih. Kalau ini kan ada warnanya yang berbeda, tapi kan gambarnya sama gitu kan. Oke, itu tambahan dari saya. Oke, nah seperti itu. Nah sekarang kalau dari teman-teman kalau soal ada yang mau ditanyakan, silakan monggo bisa ditanyakan ke saya di Japri atau mungkin juga nanti di grup juga boleh. Sok silakan monggo. Oke, kemudian saya coba lagi ngebahas itu untuk customer loyalty. Bentar. Oke, customer loyalty. Apa sih loyalty itu? Loyalty atau loyalitas itu didefinisikan oleh Amy Wong itu sebagai kejadian di mana konsumen melakukan kegiatan membeli atau menggunakan secara berulang suatu produk ataupun jasa di suatu waktu. Jadi ada pembelian yang sifatnya berulang, jadi repeat buying-nya dari situ dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, mendapatkan sikap yang baik terhadap suatu produk ataupun jasa ataupun terhadap suatu perusahaan yang menyediakan produk dan jasa tersebut gitu kan. Jadi dia ada sikap yang baik terhadap produk ataupun jasa dan juga sikap yang baik terhadap perusahaan yang menghasilkan produk ataupun jasa ini gitu loh. Oke. Kemudian loyalitas ini merupakan suatu perjanjian antara perjanjian pelanggan terhadap suatu merek ataupun toko ataupun supplier atau pemasok yang didasarkan oleh sifat yang sangat positif dalam jumlah pembelian yang jangka panjang. Oke, ini menurut Fandi Ciptono di tahun 2000. Dalam bukunya yang terbitan tahun 2000. Oke. Fungsi dari loyalitas konsumen. Yang pertama adalah menarik konsumen, menarik minat konsumen yang baru, mengurangi biaya pemasaran. Yang ketiga, memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan dan juga untuk meningkatkan perdagangan. Pasti tujuan adalah meningkatkan volume perdagangan, meningkatkan volume sales, meningkatkan keuntungan dan akhirnya meningkatkan profit
meningkatkan apalagi ya, bisa meningkatkan ya meningkatkan gaji kalian, meningkatkan bonus kalian gitu kan. Oke, yang kita lihat satu persatu, meningkatkan menarik minat konsumen yang baru. Dengan banyaknya konsumen merasa puas dan suka pada suatu produk atau jasa tertentu yang akan menimbulkan perasaan yang yakin bagi calon konsumen untuk mengkonsumsi produk atau jasa melalui pembelian. Jadi karena apa? Karena banyak yang merasa puas, banyak yang suka dengan produk ataupun jasanya. Jadi akan menarik calon konsumen lainnya untuk menggunakan produk atau jasa yang sama, gitu kan? Ya kan seperti itu. Jadi makanya salah kalau misalkan kalau kalian lihat ada iklan testimoni. Testimoni berarti kan itu adalah tujuannya supaya perusahaannya bisa menarik minat calon pelanggan yang baru gitu kan ya. Ya kita dibuatlah misalnya testimoni gitu kan ya. Testimoni misalnya untuk menggunakan misalnya produk herbal tertentu itu kan bisa seperti itu gitu kan. Oke, yang kedua untuk mengurangi biaya pemasaran. Ini pasti ya. Akan lebih murah mempertahankan konsumen dibandingkan dengan upaya untuk mendapatkan konsumen baru ya kan. Bahkan biayanya mungkin bisa sampai 10 kali lipat biaya mencari konsumen baru dibandingkan mempertahankan konsumen yang sudah ada. Ya makanya kan kalau misalkan perusahaan-perusahaan brand-brand baru gitu kan itu butuh waktu untuk melakukan edukasi pasar untuk edukasi pasar dalam arti untuk menarik minat konsumen yang baru, makanya iklannya jor-joran kan, iklan yang kemudian ya dia berbeda dengan misalnya apa kalau perusahaan-perusahaan yang perusahaan dengan merek yang sudah lama gitu kan. Ya mereka tinggal mempertahankan konsumen yang sudah ada dan juga menarik minat dari konsumen yang baru gitu kan. Oke, kemudian yang ketiga, memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan. Jadi loyalitas konsumen itu akan memberikan waktu pada perusahaan untuk bisa merespon pesaing. Jadi artinya apa? Jadi misalkan ada pesaing baru yang masuk, gitu kan pasti itu akan butuh waktu. Karena apa? Karena ya konsumennya itu mayoritas konsumen itu loyal pada merek tertentu, gitu. Itu pasti membutuhkan waktu yang agak lama, gitu. Jadi kita lihat misalnya di mie instan, jadi antara mie sedap dengan Indomie. Sebenarnya siapa sih sebenarnya pendatang baru ini siapa sih gitu kan? Ya semua orang tahu mie sedap itu sebenarnya kan adalah pemain yang bisa dibilang relatif baru lah dibandingkan kalau misalnya Indomie yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Nah, ini kan butuh butuh effort yang besar dari mie sedap supaya dia bisa merebut pasar si Indomie ini gitu loh. Gitu. Oke, yang keempat, meningkatkan perdagangan. Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek atau produk itu akan menghasilkan peningkatan perdagangan dan juga memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Jadi bisa meningkatkan perdagangan yang ya kan jadi karena apa ya karena misalnya volume penjualan yang naik gitu kan ya, kepercayaan dari konsumen, kepercayaan dari distributornya, kepercayaan dari supplier gitu kan, itu semuanya yang saling terkait gitu loh, ya kan. Ya kan salah distributor itu tidak akan mau membeli produk yang jarang dibeli oleh konsumen. Pasti kan dia akan mencoba mencari produk yang banyak dicari oleh konsumen gitu kan ya. Ya kan paling gampang misalnya apa? Misalkan kayak Aqua gitu kan ya. Aqua itu kan pasti orang nyari kan air minum dalam kemasan AMDK itu pasti dicari oleh konsumen gitu kan. Ya mau di pergi ke warung sebelah rumah, ya pasti kan dia akan jual aqua, baik aqua gelas, aqua botol yang mungkin botol kemasan 500 atau mungkin kemasan 1 liter, atau bahkan juga aqua galon gitu kan. Warung sebelah ada, ya mungkin di modern market gitu misalnya seperti
Alfamart atau mungkin di Indomaret, ya kalian nyari apa gitu pasti ada gitu kan ya. Gitu ya. Itu jadi kan gampang nyarinya. Maksudnya ya distributor tuh gampang ya, warung dia nggak akan mau menjual produk yang memang nggak jarang dicari oleh konsumen gitu loh. Oke, sekarang kita lihat untuk tingkatan loyalitas konsumen. Yang pertama adalah konsumen entrenched. Yang kedua adalah average konsumen, kemudian yang ketiga konsumen shallow, kemudian juga konsumen convertible. Oke, kita lihat satu persatu. Konsumen entrenched itu jadi konsumen yang tidak akan pindah ke produk ataupun jasa ataupun perusahaan lain. Pokoknya kalau udah pakai itu ya udah pakai aja itu terus gitu loh. Ya kan? Misalkan kalau dia misalnya si ibu nih pakai kecap bango, udah pakai kecap bango terus gitu kan ya. Mau dia beli di warung, mau beli di Indomaret, Alfamart, mau beli ke mana ke hypermarket seperti misalnya Carrefour ataupun Giant gitu ya, dia akan beli kalau beli kecap ya beli kecapnya kecap bango gitu kan. Yang mau buat bikin apa ya buat untuk apa untuk campuran misalnya apa untuk bikin apa campuran untuk bikin apa olahan daging ataupun juga untuk apa untuk dimakan misalnya dia bikin apa apa ya ya untuk yang apa untuk teman makan gorengan gitu mungkin walaupun pakai kecap pasti kecap kecap banget gitu kan dia beralih ke brand atau merek lain gitu. Ini juga pernah saya temuin pada saat saya dulu masih saya kerja di perusahaan perusahaan konsultan. Jadi kita mewakili salah satu brand 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 oli oli mesin karena dia kan jadi saya mewawancarai sebuah perusahaan saya lupa perusahaan apa bis atau perusahaan apa pokoknya dia punya armada truk atau armada bis yang cukup banyak. Dia selalu memilih satu merek oli tertentu gitu loh. Ya semua orang pasti udah tahu lah gitu kan ya. Iya kan ya. Ya pokoknya ya dia kalau misalnya milihnya kalau ke distributor misal di distributor ini nggak ada olinya nggak ada, dia kan mencari ke distributor lain dengan brand yang sama gitu loh. Tapi di saat ini emang dia sudah sangat puas untuk produk olinya maupun juga produk distributornya gitu loh. Gitu. Oke, lalu yang kedua, average consumers. Jadi konsumen yang memiliki loyalitas yang cukup tinggi, tetapi masih ada kemungkinan untuk pindah ke produk ataupun jasa ataupun perusahaan yang lain apabila kompetitor menawarkan sesuatu yang lebih baik, wajar gitu kan ya. Sesuatu yang lebih baik misalnya apa? Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bagus misalnya apa? Promosi, misalnya apa? Buy one get one itu yang paling gampang kan. Ya misalkan apa? Kayak tadi misalkan misalnya apa? Minyak goreng. Kalau misalnya kalian masuk yang pernah saya seperti jelaskan di pertemuan sebelumnya kan, kalau kalian masuk ke misalnya minimarket ada minyak goreng kan minimarket yang kecil Indomaret aja atau Alfamart. Kalau masuk itu ke bagian minyak goreng itu kan yang dijual kan ya cuma hanya nggak hanya satu dua brand doang tapi kan ada beberapa brand ada merek apa Sania, merek Bimoli, merek-merek yang lain gitu loh kan. Bahkan kalau pergi ke warung juga mungkin selain dari Bimoli juga ada merek-merek mungkin yang tidak dijual di Indomaret atau di Alfamart gitu loh. Ya kan? Bahkan juga mungkin ada minyak goreng curah gitu kan. Nah itu kira-kira terjadi kan utamanya pada hal seperti ini yang terjadi pada pasar consumer goods gitu ya. Jadi apalagi misalnya kayak barang-barang ya udahlah yang cuma minyak goreng apa ya sih mesti harus lebih moli atau mungkin Sania pakai yang kan itu juga ya pokoknya selama di rumah masih ada persediaan minyak goreng oke okay, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga konsumen shallow. Jadi konsumen yang memiliki loyalitasnya udah mulai berkurang gitu ya. Dan juga dia mulai berpikir untuk pindah ke brand yang lain. Contohnya misalnya apa? Ya misalnya kalau sekarang mungkin ya dengan apa? Ya sudah semakin banyaknya Pak, semakin mudahnya konsumen untuk memilih barang. Jadi ya kalian nggak perlu harus datang ke toko ya kan kalian bisa belanja online gitu kan. Bahkan belanja online itu kan sebenarnya
ada keuntungan yang tersendiri. Misalnya apa ya? Misalnya harga lebih murah, bahkan juga ada harga lebih murah, gratis ongkir gitu kan. Ya itu, jadi yang mereka mungkin udah mulai berpikir, mungkin yang tadi belanja offline, sekarang udah mulai beralih ke online gitu kan. Apalagi misalkan untuk produk-produk misalnya seperti aksesoris, sama cewek gitu kan, atau mungkin apa kayak baju atau pakaian gitu kan. Gitu. Demikian juga dengan konsumen convertible. Jadi konsumen itu nggak pernah loyal gitu, selalu berpindah ke produk ataupun jasa ataupun mungkin ya dia selalu berpindah-pindah gitu enggak. Ya yang kita loncat-loncat, yang misalnya hari ini mungkin dia pakai minyak goreng Barco, besoknya pakai minyak goreng Bimoli, besoknya pakai minyak goreng Sania. Yang di dalam gambar dia yang penting gue coba cari yang harganya yang terjangkau, harganya murah gitu. Jadi sini jadi bukan bukan faktor brand lagi, jadi lebih kepada faktor price, harga gitu kan yang diperhatikan. Seperti itu. Oke, next. Karakteristik loyalitas konsumen. Kalau menurut Griffin itu ada beberapa karakteristiknya. Jadi melakukan pembelian secara teratur. Jadi ada ya maksudnya pembelian repeat buying-nya itu secara regular gitu. Regular repeat buying gitu kan ya. Misalkan ini yang pernah saya alami itu, yang pernah saya coba itu wawancara misalnya apa kayak misalnya untuk satu perusahaan pelayaran, dia secara reguler, secara teratur dia membeli oli untuk mesin mesin kapalnya itu dari Pertamina gitu kan ya. Itu dia secara reguler beli gitu kan ya, misalnya untuk berapa drum atau mungkin berapa bulk. Jadi kalau nggak salah satu bulk itu dia 1.000 liter atau berapa gitu, karena kalau mesin kapal itu kan dia selain dari ada main engine, ada lagi auxiliary engine. Jadi auxiliary engine adalah mesin tambahan. Jadi misalnya kalau untuk main engine ini pada saat idle atau idle ya, jadi auxiliary engine ini yang berputar gitu. Itu kan dia, walaupun setelah kapal ini tetap di jalan berlayar, dia tetap harus membutuhkan tambahan tambahan oli mesinnya gitu loh. Gitu kan. Maka dia melakukan pembelian secara teratur gitu kan. Kemudian juga melakukan pembelian di semua lini produk ataupun jasa. Misalnya misalnya untuk pelayanan bank, misalnya dia produk yang dipilih misalnya selain dari misalnya produk tabungan, dia juga misalnya pilih juga untuk produk deposito, kemudian juga untuk set deposit box, ya semuanya dia dilakukan misalnya di bank yang sama gitu kan, gitu. Mungkin juga dia misalnya melakukan kredit misalnya untuk kredit rumah atau misalnya kredit kendaraan, semua dilakukan dari bank yang sama gitu kan. Oke, kemudian juga merekomendasikan produk yang lain. Kemudian juga menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk jenis dari pesaing. Misalnya misalkan tadi kepada si ibu tadi, ya kan ibunya tadi itu misalnya dia kalau pakai kecap ya udah pakai kecapnya merek banget. Dulu ya ada kecap ABC, kecap apa lagi. Ya pokoknya dia harus kalau beli kecap ya harus pakai kecap bangun gitu kan ya. Karena pas sudah turun temurun dari zaman dulu, turun temurun misalnya dari nenek dari ibunya, si ibu turun ke anaknya, dari anak turun ke cucunya gitu. Pokoknya ya kalau selalu pakai kecap ya kecap bangun gitu kan. Mungkin juga seperti kayak sekarang ini minyak goreng ya. Minyak goreng pasti kalau mungkin kalau si ibu ini mau beli minyak goreng pasti harus beli daratnya harus Bimoli gitu loh. Walaupun jika misalnya Sania mungkin dia memberikan iklan misalnya dia 2 kali penyaringan. Ya sebenarnya semua minyak goreng juga melakukan 2 kali penyaringan gitu loh. Cuma kan yang pertama kali mengkomunikasikan 2 kali penyaringan itu adalah kan merek goreng Sania. Gitu. Oke, sekarang kita lihat kepada tahap-tahap loyalitas konsumen. Menurut Herman Kertajaya ada beberapa tahapannya. Jadi mulai dari terrorist customer, transactional customer, relationship customer, loyal customer, dan juga sampai kepada advocator customer.
Oke, sekarang kita langsung satu persatu. Kalau menurut bagaimana Pak Hermawan Kertajaya ini menjelaskan masing-masing ini. Teroris customer, jadi konsumen yang menjelek-jelekan merek perusahaan karena tidak suka atau tidak pernah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Ya misalnya, wah ini kok misalnya entah ngomongin, wah ini pelayanannya apa, nunggunya lama, gitu kan ya. Oh, sampai nunggunya lama, antreannya panjang, gitu kan ya. Apa kita ruang tunggunya nggak nyaman, gitu kan ya. Ruang tunggunya panas, AC-nya nggak dinyalain. Oh, oke, ngomongnya aneh-aneh semuanya gitu. Dan misalnya nelpon ke customer service yang nggak diangkat-angkat, walaupun diangkat juga kita suruh minta pelayanannya juga customer service itu juga nggak ramah. Banyak hal yang pokoknya dia ngomongnya yang negatif terus gitu loh. Lalu yang kedua, transactional customer adalah pelanggan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang sifatnya ya sebatas transaksi tok, udah ya oke ya gue beli that's it gitu ya. Pelanggannya seperti ini ya, membeli 1 ke 2 kali, setelah itu tidak akan mengulangi pembeliannya atau kadang-kadang melakukan pembelian lagi yang sifatnya kadang-kadang, ya kan? Ya misalnya gini, misalnya kayak Pak, ya, ya mungkin banyak hal, misalnya contohnya misalnya kayak beberapa produk, jadi yang belinya itu hanya sebatas transaksi tok, jadi beli cuma sekali 2 kali itu udah itu selesai gitu loh. Walaupun juga beli lagi ya ini sesekali saja. Lalu yang ketiga, konsumen relationship customer. Jadi konsumen yang melakukan repeat buying dan pola hubungannya itu dengan produk atau merek ini sifatnya relasional. Jadi ya apa namanya relasional. Jadi ya, hubungannya ya relasi seperti teman gitu loh. Oke, ini di poin ketiga ya. Jadi konsumen itu ya tadi kan seperti dari yang repeat buying. Jadi hubungan antara perusahaan atau apa hubungan antara brand dengan apa namanya sebentar hubungan antara brand dengan perusahaan, hubungan brand atau perusahaan dengan siapa si konsumen itu adalah sifatnya ya sifat ya seperti pertemanan gitu loh. Nah, jadi ini kan ini sebenarnya udah enak gitu kan. Jadi kita menganggap konsumen itu atau customer itu sebagai teman, jadi gampang gitu kan. Jadi menjalin relasinya enak gitu loh. Gitu loh. Ya, walaupun juga ada tingkatnya yang lebih tinggi lagi itu adalah loyal customer. Jadi ya pelanggan ini nggak hanya sekedar melakukan repeat buying kok, tapi juga pelanggan sebagai pelanggan yang sangat loyal pada produk ataupun merek yang merek perusahaan ini gitu loh. Ya kan misalnya kan kayak misalkan kalau misalnya kata ya loyal customer misalnya tadi kita lihat itu yang dari pengalaman saya tadi yang seperti tadi perusahaan yang memesan apa oli gitu ya oli mesin dari perusahaan BUMN. Ya emang dia hubungannya tuh ya hubungannya udah ada relationship bahkan lebih kepada loyal customer gitu loh. Pokoknya dia merasa puas, jadi memberikan penilaian semuanya puas, bagus, bagus, komentarnya juga positif semua, bagus, bagus gitu loh. Jadi wajar sih sebenarnya gitu kan. Memang karena mungkin ya ekspektasi dia sudah sangat terpenuhi gitu loh. Ya gitu kan ekspektasi sudah terpenuhi gitu kan. Katakanlah misalnya apa pada saat dia butuh cepat, ya dia bisa apa dari distributornya juga bisa memberikan apa pelayanan yang cepat juga gitu kan ya. Ya itu seperti itu gitu loh. Jadi ya walaupun misalnya saya katakan misalnya oke bisa dikirim dulu nggak dikirim cepat misalnya karena ada butuh cepat gitu ya ada sifatnya urgent nanti misalnya apa PO-nya atau purchase order akan dikirim belakangan gitu tapi misalnya ya by misalnya apa ya mungkin by phone atau mungkin by apa mungkin by purchase request dulu sudah bisa dikirimin produknya nanti baru dikirimin PO-nya uang nanti bisa bisa menyusul mungkin minggu depan itu kan juga suatu hal yang sifatnya membuat si konsumennya merasa lebih lebih nyaman bahkan juga akhirnya udah gue sama dia aja gitu kan jadi loyal customer gitu loh. Oke, kemudian yang kelima advocator customer. Jadi konsumen yang selalu membela produk dan merek perusahaan. Konsumen yang menjadi juru bicara yang baik pada konsumen yang lain dan konsumen yang marah. Jadi bahkan konsumen merasa mungkin merasa tersinggung kalau misalnya ada pihak lain yang menjelek-jelekan suatu sebuah brand gitu. Ini yang disebut dengan advocator customer, gitu kan ya.
Jadi selalu pasti bela-belain habis-habisan gitu loh. Ya kan, misalnya ini yang sifatnya benar-benar dia fanatik jadi gitu kan, salah seperti kayak HD atau Harley Davidson itu kan, jadi sampai terbentuk komunitas gitu, kayak mereka sangat apa ngebela-belain apa ngebela-belain untuk yang brand Harley Davidson ini gitu loh. Nah, sebenarnya sih ada cerita tersendiri ya mengenai apa Harley Davidson. Jadi sebagaimana jadi penggunanya, pengguna mogenya ini, pengguna motor gede dengan brand Harley Davidson ini, dia merasa merasa ada fanatik, merasa ya kemana-mana ya gue harus pakai motor ini gitu kan, yang bahkan dia ngebela-belain gitu, ya kan, sampai terbentuklah sebagai komunitas gitu kan. Nanti saya mau coba kasih kasih tugas mengenai untuk mencari mencari tahu mengenai Harley Davidson ini gitu ya, mengenai ya mengenai brandnya, kemudian juga mengenai komunitasnya gitu loh. Nanti akan saya berikan tugas lebih lanjut gitu ya. Oke, kemudian kalau menurut menurut si Griffin ini tahap-tahap kualitas konsumen itu ada 8. Oke, sekarang kita lihat persatu, ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Hermawan Kerteja. Hermawan Kerteja menyebutkan ada 5 ya, mulai dari teroris, transaksional, relationship, loyal customer, dan juga advocator customer gitu kan. Tapi kalau menurut Griffin ini ada 8. Kita lihat yang pertama. Suspek. Jadi meliputi semua orang yang akan membeli produk atau jasa perusahaan. Jadi suspek. Jadi pertama suspek. Lalu yang kedua prospek. Prospek adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk ataupun jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Jadi ada kebutuhan dan juga ada ada kemampuan gitu ya. Gitu, ada kemampuan untuk membelinya gitu kan. Lalu yang ketiga, prospek ya diskualifikasi, disqualified prospek. Jadi prospek yang telah mengetahui keberadaan produk ataupun jasa tertentu, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya. Jadi kan dia tahu bahwa misalnya ada deposito dari BCA dengan misalnya bunga deposito dolar BCA misalnya dengan bunga sekian persen, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli produknya atau untuk menggunakan produknya. Lalu yang keempat, first time buyer atau konsumen yang baru pertama kali menggunakannya. Jadi konsumen yang sudah membeli untuk pertama kalinya. Tapi mereka itu juga masih menjadi konsumen dari produk ataupun jasa pesaing gitu kan. Ya misalnya gini, si ibu baru pertama kali pakai merek Sania. Mungkin karena dia lagi butuh banget, butuh cepat gitu ya. Dia cari Bimoli nggak ada, ya ambillah merek Sania. Tapi di rumah itu masih ada minyak goreng Bimoli gitu loh. Dia pakai Sania apa karena dia coba cari di warung, mungkin udah malam, ya kan di warung itu hanya ada merek Sania. Lalu yang kelima, pelanggan yang berulang, repeat customer. Jadi konsumen yang telah melakukan penelitian satu produk, bukan penelitian, sebuah pembelian produk sebanyak 2 kali atau bahkan lebih. Jadi dia datang lagi, beli lagi gitu kan. Jadi sebagai repeat customer gitu loh. Kemudian klien. Jadi klien itu jadi konsumen yang membeli semua produk dan jasa yang ditawarkan dan mereka tuh butuh gitu loh. Jadi pembeliannya secara teratur. Jadi makanya mereka menjadi klien, terutama misalnya untuk untuk perusahaan untuk yang sifatnya B2B ya, business to business. Jadi salah seperti antara antara distributor oli dengan misalnya perusahaan bis, gitu kan, itu pembelian pasti teratur kan, karena apa? Karena bisnya atau terkait tadi itu kan jalannya kan itu regular kan, gitu loh. Bagi mungkin misalnya seperti kayak misalnya perusahaan taksi, kayak Bluebird gitu kan ya. Nah, itu kan dia pasti penggunaan oli mesinnya itu kan dia intens kan ya. Karena apa? Karena mobilnya kan jalan setiap hari gitu loh. Jalan setiap hari kan pasti pembeliannya itu kan pasti intens gitu kan. Nah, itu menjadi makanya Bluebird ini sebagai klien gitu loh. Kemudian
advokat, yang ketujuh advokat atau penganjur. Jadi selain dari membeli seluruh produk dan jasanya itu, jika mendorong orang lain untuk membeli produk yang sama, produk atau jasa yang sama. Jadi word of mouth marketing gitu. Ini sebenarnya ya perusahaan untung gitu. Jadi ada yang membantu dari sisi customer acquisition-nya gitu loh. Ya kan? Ini kan word of mouth gitu loh. Word of mouth marketing. Jadi misalnya kalau seperti yang saya pernah cerita di pertemuan yang kemarin itu dalam salah seperti kayak susu bayi gitu kan. Mungkin nanti si ibu yang baru pertama kali punya bayi ini dia kan pasti akan mencari susu formula sebagai pelengkap dari asinya kan. Dia pasti akan pasti nanya ke dokter atau nanya ke dokter, jika mungkin nanya ke saudaranya atau mungkin kakaknya gitu kan yang sudah pernah sudah berpengalaman, sudah punya pengalaman yang sama sebelumnya gitu kan. Nah, jadi kakaknya itu sebagai word of mouth marketernya gitu loh. Sebagai marketernya gitu. Misalnya kamu pakai merek apa? Merek ini aja, misalnya susu merek apa? Promina, susu merek S26 atau apapun itu gitu. Oke, kemudian nomor 8, pelanggan atau klien yang hilang. Jadi seseorang yang pernah menjadi konsumen atau klien tapi belum membeli kembali sedikitnya dalam satu siklus pembelian normal. Jadi ya coba beli cuma sekali doang gitu, sudah selesai gitu loh. Ya kan, soalnya cuma coba sekali, mungkin karena satu dan hal dia nggak puas, atau mungkin dia nggak puas dengan jasanya, dan mungkin dia nggak puas dengan produknya, nggak cocok mungkin, akhirnya dia beralih ke apa kepada produk yang lainnya gitu. Oke, next. Bagaimana kita bisa merancang dan menciptakan loyalty? Jadi pertama kita mendefinisikan nilai pelanggan. Kita harus define customer value. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa merancang pengalaman pelanggan yang bermerek gitu kan. Dan yang ketiga, melengkapi orang dan menyampaikan secara konsisten dan juga menyokong dan meningkatkan kinerja, sustain and enhance performance gitu kan. Oke. Ini lebih penting lagi, saya mau coba ngebahas indikator dari loyalitas pelanggan. Yang pertama adalah repeat purchase, pembelian yang berulang-ulang. Jadi setelah beli pertama, kedua beli lagi, kemudian nanti berlanjut dan pembelian berikutnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, indikator itu adalah retention, jadi ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan, mengenai brand, mengenai merek itu biasanya digunakan. Jadi ada retention-nya gitu loh. Lalu yang ketiga, mereferensikan secara total eksistensi perusahaan, merek, brand, produk yang digunakan. Jadi dia mereferensikan gitu kan tadi yang seperti itu bilang, baik itu untuk eksistensi perusahaannya, brandnya maupun produk yang digunakannya. Jadi dia memberikan referensi gitu. Lalu yang keempat, adanya satisfaction, jadi kepuasan tingkat tinggi yang dirasakan oleh konsumen. Lalu yang kelima adanya emotional bonding, jadi adanya ikatan emosional di antara konsumen dengan produk. Nah, seperti kayak salah Harry Davidson itu memiliki pelanggan, jadi user atau owner Harley Davidson memiliki emotional bonding yang tinggi dengan brand Harley Davidson gitu loh, ya kan. Kemudian trust, jadi adanya kepercayaan atau trust yang tinggi dari konsumen pada merek atau perusahaan tertentu yang melakukan fungsi tertentu ini gitu loh. Lalu yang kedua, choice reduction atau choice habit, adanya kemudahan yang dirasakan oleh para konsumen sehingga membuatnya merasa nyaman dan menjadi setia. Seperti kemudahan dalam transaksi gitu kan. Oke. Oke, sekarang kita bicara mengenai ada nggak sih hubungan antara kepuasan dan loyalitas konsumen. Jadi tujuan dari memuaskan konsumen itu adalah supaya konsumen bersedia melakukan pembelian lagi, melakukan repeat buying gitu kan.
dan juga memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk melakukan pembelian produk yang sama. Jadi selain dari apa tadi, selain dari repeat buying, dan juga ada word of mouth gitu loh. Lalu yang kedua, persaingan semakin ketat menjadikan kepuasan konsumen menjadi prioritas utama selain dari profit ya. Jadi perhatikan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, dalam kondisi apa pandemik ini, pandemi COVID-19, terjadinya banyak apa terjadi pergeseran apa atau shifting perilaku konsumen gitu kan. Ya mungkin yang tadi mungkin dia biasa nongkrong di luar, biasa nongkrong di kedai kopi, tapi dengan adanya pandemik ya dia harus menjaga jarak, ya dia juga harus lebih banyak berdiam di rumah, ya kan beraktivitas lebih banyak di dalam rumah gitu kan, WFH. Itu yang akan memberikan banyak perubahan perilaku konsumen gitu kan. Ya kan mungkin ya mungkin dia biasanya apa namanya meeting di luar, meeting di restoran atau mungkin meeting di kafe, tapi dengan adanya seperti kayak sekarang COVID-19 pandemik, walaupun dia bekerja di rumah, mungkin dia meetingnya bisa dilakukan secara online gitu melalui Zoom meeting. Jadi tetap ada perubahan yang sifatnya drastis malah dari yang sebelum dari sebelum pandemik dan juga pasca pandemik gitu ya. Nah, di sini jadi tetap berarti ya perusahaan itu atau ya brand ini harus sebisa mungkin ya perusahaan bisa menancapkan brandnya itu ya tetap sebagai pilihan bagi konsumennya gitu loh. Gitu kan. Oke, next. Karakteristik dari tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Kalau menurut Kotler, yang pertama adalah loyalitas. Membeli yang lebih banyak ketika dikenalkan produk yang baru gitu kan. Jadi kurang menaruh perhatian pada merek dan juga merek lainnya maupun juga iklannya. Pokoknya dia nggak peduli dengan brand lainnya gitu loh. Yang keempat, kurang sensitif terhadap harga. Ya kan? Yang kelima, menawarkan gagasan mengenai produk ataupun jasa kepada produsen. Yang keenam, efisiensi biaya untuk melayani konsumen yang puas. Ya kan, dibandingkan konsumen baru karena transaksinya sudah rutin. Jadi kan pastinya apa? Karena apa gitu? Seperti saya sudah sebutkan di sebelumnya. Jadi biaya atau cost untuk mendapatkan konsumen yang baru itu 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mempertahankan konsumen yang sudah ada. Jadi ya tetap aja berarti kan kalau melayani mempertahankan konsumen yang sudah ada itu akan jauh lebih efisien dalam hal biaya gitu. Dibandingkan kalau kita harus mencari konsumen baru lagi. Lalu yang ketujuh, konsumen yang merasa puas akan lebih mungkin untuk melakukan pembelian kembali dibandingkan konsumen yang tidak puas ya pasti kan. Ya bayangkan kalau misalkan kalian misalnya datang ke restoran gitu kan ya, kalian mesen makanan, ini kok datangnya lama gitu ya. Walaupun sebenarnya kondisi restorannya itu nggak rame-rame banget, mungkin cenderung sepi malah gitu kan. Tapi kok ini produknya lama banget, ada apa gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang kira-kira konsumen akan balik lagi nggak ke restoran yang sama gitu kan. Apalagi misalnya pas lagi jam makan siang dia ngorder makanan gitu kan. Sedangkan jam makan siang itu kan waktu terbatas cuma sejam, belum lagi ada mungkin break juga untuk sholat asarnya gitu kan. Sholat zuhurnya gitu. Oke, kemudian yang kedelapan, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, maka akan semakin besar konsumen mengulangi kembali membeli produk yang sama. Jadi selain dari konsumen yang puas, semakin tinggi tingkat kepuasannya, berarti dia akan lebih mungkin untuk membeli produk yang sama gitu loh. Hmm? Oke, lalu next untuk bagaimana kita bisa mempertahankan kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang pertama ya pasti kita memberikan perhatian yang khusus pada konsumen dong, gitu kan.
ya kan, memberikan pelayanan khusus misalnya dengan loyalty card gitu kan ya, atau mungkin memberikan misalnya kayak misalnya kayak diskon card gitu kan, atau misalnya memberikan misalnya untuk kunjungan ke 10, kunjungan ke sekian, dia akan misalnya mendapatkan produk gratis, atau misalnya mendapatkan diskon atau cashback misalnya 20% gitu kan, ya seperti itu gitu kan. Lalu yang kedua, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, jadi mutual relationship gitu loh. Ini terutama salah untuk kayak di perusahaan B2B ya, jadi antara distributor, antara agen, misalnya agen atau distributor dengan perusahaan gitu kan ya. Ya kan, ya ini misalnya bagaimana juga nanti si agen ini juga bisa menggandeng si prinsipal supaya ya yuk kita sama-sama jalan, misalnya ketemu dengan klien, ketemu dengan konsumennya, supaya untuk bisa menggali lebih jauh keinginannya, atau untuk bisa mendapatkan hal-hal mungkin yang belum bisa dipenuhi oleh distributor ini gitu kan. Itu bisa sering seperti itu kan, antara distributor dengan prinsipal jalan bareng, misalnya ketemu dengan klien ya, kemudian ya mungkin ya entertain, misalnya makan siang sekalian ngobrol ya, cukup mencoba menggali lagi kira-kira apa yang bisa dibantu lagi gitu, seperti itu gitu loh. Boleh juga melakukan follow up pasca penjualan, apalagi bisa pertama untuk produk-produknya kan, produk-produk yang mahal gitu kan. Ya misal kalau kalian mungkin yang kerja di mana di perusahaan konsultan gitu kan, misalnya dari kalian mendapatkan kliennya sudah melakukan salah instalasi program atau instalasi melakukan pembelian produk-produk tertentu yang sifatnya mungkin mahal, dan jadi kita tetap harus melakukan follow up penjualan kan, pasti ada after sales service-nya juga kan. Nanti kan kemudian nanti ya misalnya dia akan melakukan misalnya untuk maintenance program, nanti kan lari ke kita gitu kan, jadi dia nggak akan cari lagi tempat lain, karena kita sudah melakukan hubungan yang baik gitu dengan klien. Menawarkan program-program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen, itu kan seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, misalnya pada diskon card, atau mungkin loyalty card, atau mungkin apalagi misalnya setelah kunjungan ke 10 dia bisa mendapatkan reward, atau mendapatkan gratis misalnya makanan tertentu gitu kan. Kemudian juga kita sama memberikan keuntungan bagi konsumen yang setia gitu. Keuntungan misalnya apa ya, misalnya memberi saya katakan misalnya dengan memberikan reward tertentu, mungkin reward yang lebih dibandingkan konsumen-konsumen yang lainnya gitu kan. Nah seperti itu gitu. Itu aja dari saya. Oke, nah sebelum saya akhiri, saya mencoba jelasin dulu mengenai tugas kelompok. Oke, tugas kelompok itu saya jelaskan dulu ketentuannya ya. Pertama, jadi membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang yang tentunya disesuaikan dengan jumlah satu kelas. Kemudian kalian saya minta untuk membuat laporan analisa tentang kepuasan atau dan juga loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa. Kalian bisa membuat riset sederhana dengan membuat kuesioner. Contohnya ada di internet, kalian bisa lihat. Jadi kalian tuh mau menggunakan minimal 2 indikator variabel yang mempengaruhi kepuasan dan juga loyalitas konsumen. Jadi misalkan kalian tanyakan, apakah ada pengaruhnya antara kepuasan penggunaan produk tertentu dengan loyalitas mereka gitu loh. Itu kan. Oke. Kemudian tadi udah jelas ya. Jadi tugasnya tadi ketentuannya itu udah. Jadi pertama itu kalian menggunakan minimal 2 indikator variabel yang mempengaruhi mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen. Jadi ada kepuasan misalnya penggunaan merek misalnya kecap Bango dengan loyalitasnya itu ada hubungannya enggak gitu loh. Lalu yang kedua, menyebar kuesioner kepada minimum 30 orang, minimum ya. Jangan kurang, karena ini kan riset ini sifatnya kuantitatif. Jadi kalau di kuantitatif itu ada ketentuannya, jadi minimum 30 gitu ya. Di atas itu memang semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi bisa 50, bisa 60 ya nggak masalah gitu. Ya kan? Kemudian kalian melakukan analisa statistik guna menemukan hubungan antar variabel. Jadi analisa regresi. Oke, itu ya. Kemudian pembuatan laporan akhir. Jadi ini udah jelas ya. Untuk ketentuan berikutnya itu adalah, jadi kalian membuat laporan akhir.
bab 1 itu pendahuluan, kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka, kalian buat simpel aja. Bab 3 mengenai pembahasannya, bab 2 itu mengenai kesimpulan dan juga daftar pustaka. Bab itu maksud tinjauan pustaka itu adalah landasan teori di sini ya. Oke. Nah, laporan ini dibuat sesuai dengan aturan sebagai berikut. Jadi menggunakan huruf Times New Roman, fontnya itu ukurannya 12, paragraf itu 1,5, rata kiri, dan rata kanan, menggunakan kertas A4, margin kiri, margin kanannya itu margin kirinya 4 cm dari ujung kertas, kemudian margin margin kanannya margin kanan dan atasnya itu dan bawah itu 3 cm gitu ya. Nomor halaman di bagian kanan bawah, jumlah halamannya cukup ya minimum 10 sampai 20 lembar, nggak usah terlalu banyak gitu. Ini karena sebagai latihan saja. Gitu. Oke. Jelas teman-teman ya? Oke, kemudian untuk laporan ini dikumpulkan pada pertemuan ke-9 dalam bentuk soft copy. Kalau agak-agak telat juga boleh silakan, tapi tolong saya diberitahu terlebih dahulu gitu ya, jangan sampai telat banget, nilainya sudah masuk semuanya baru kalian kumpulin ya saya nggak bisa terima gitu. Jadi laporan ini akan menjadi bagian dari nilai tugas, dan ini sifatnya wajib ya. Dan juga bagi saya tuh ya saya harus wajib menyimpan soft copy ini formatnya ini tugas saya gitu loh, ini bagian saya. Gitu. Oke teman-teman ya, jelas ya. Jelas ya teman-teman ya, kalau misalnya mau ditanyakan silakan, saya bisa tanyakan di grup atau mungkin di japri ke saya, boleh, monggo silakan. Terutama misalnya kalau terkait mengenai tugas, itu kalian nanti coba kalian boleh berpikir itu setelah UTS aja gitu, kalian betul, ya kan, boleh berpikir UTS ini bagaimana gitu lah. Kalau misalnya nanti mau dikumpulnya agak-agak telat, tapi tolong saya diberi terlebih dahulu, just let me know first gitu loh. Pak, prosesnya masuk sampai di sini, saya butuh waktu, kira-kira saya butuh waktu mungkin seminggu itu 2 minggu lagi baru bisa dikumpulkan. Nah, saya mau seperti itu gitu loh. Jadi ada kejelasan gitu loh. Oke? Jelas ya teman-teman semuanya ya? Oke ya? Sampai di sini dulu semuanya, teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini, untuk pertemuan ke-6. Atau pertemuan minggu depan itu kita akan membahas itu ya, review review dari bahan-bahan kita semua sebelum kita sebelum kalian semua tuh menjalani UTS gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.